di sini. Nanti ini pertanyaan yang dibaca nanti Bu. Tak tengok. Dapat tengok. Tak tengok ibu. Oh, Kak nangis ibu di mana? Tak tengok benda ibu baca kan nulis. Tak tengok lagi, tak tengok benar. oh, Sirmi baca ini ya Bu ya. Tekanan darah tinggi yaitu tekanan darah dengan nilai lebih dari 130/90 mmHg, benar atau salah Bu? Benar. Oke, makasih ya Bu ya. Dari hasil kuesioner yang didapatkan dengan soal 7 dan Ibu mendapatkan benar 2 ya Bu, selebihnya salah. Oke, selanjutnya Sirmi akan melakukan pengkajian. Nah, untuk nama Bapak untuk kepala keluarganya atas nama Bapak siapa Bu? Ahmad Nupri. Ahmad ya Bu. Untuk alamat rumahnya Bu? RT 5. RT 5. Nah, untuk sukunya sendiri Maksudnya nyola bola. Melayu. 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 Nah, untuk keluarganya Ibu memiliki berapa anggota keluarga Bu? 5. 5. Bapak, mama, anak Untuk tiga. anak 3 Ibu. Anak pertama Bu? Iriel. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Pendidikan terakhirnya SMP. SMP. Untuk pekerjaan saat ini Nelayan. nelayan. Statusnya sudah menikah. Sudah menikah ya Bu? Nah, untuk anak keduanya Bu? Eri. Eri. Jenis kelaminnya? Laki-laki. Pendidikan terakhirnya Bu? S1. 1. Pekerjaan saat ini? TI. Itu mau pergi tadi tiap hari. Sudah lulus kuliah atau belum Bu? Belum. Belum, berarti masih mahasiswa ya Bu? Untuk anak terakhirnya Bu? SMA. sama SMA ya Bu? Nah, untuk Ibu sendiri punya berapa anggota keluarga Bu? Muncul dari keluarga ibu. Iya. Tiga bersaudara. Untuk Bapak? 4.000. Bapak suami Bapak itu 14 bersaudara. 14 bersaudara itu ya. Untuk latar belakang etnis keluarganya Melayu ya Bu? Ibu bertempat tinggal di sini sudah lama atau dari lahir. berpindah-pindah sejak lahir ya Bu? Kalau kayak kegiatan keagamaan, sosial budaya, rekreasi, sama pendidikan kayak gitu, biasanya kalau keagamaan misal ada luar, Ibu suka ikut nggak? Suka ya Bu? Nah, untuk kayak berrekreasi biasanya Ibu ke pantai, nonton TV atau bagaimana? Kadang adalah ke pantai. Pantai, nonton TV gitu ya Bu? Nah, untuk kebiasaan diet di keluarga ada nggak Bu? Tidak ada semua. Tidak sesuai ya Bu ya? Nah, untuk misal ada jasa-jasa perawatan kesehatan, biasanya Ibu kemana? Misal ada anggota keluarga yang sakit? Ini Simpang 3. Ke Simpang 3 itu di puskes atau Puskesmas. puskesmas ya? Selain ke puskesmas, Rumah Ipan di perawat. perawat. Nah, untuk agama dan kepercayaannya Islam. Islam ya Bu? Nah, kalau maaf ya Bu, agak sensitif untuk status ekonominya, untuk Alhamdulillah. cukup ya Bu. Kalau sekarang kan dari ke laut kan, kalau kita nggak dapat kan walaupun tidak banyak 1.000 masuk laut kan. Tapi kalau iri tidak begapai bisa pecah ibu. Karena iri katakan. Untuk riwayat kesehatan anggota keluarga sebelumnya gimana? Ibu sebelum menikah mempunyai ada riwayat apa-apa? Mungkin Penyakit ya? asma. Asma, darah tinggi, darah tinggi. Untuk orang tua dulunya ada mengidap darah tinggi juga? Ada. Kalau mamaku sampai meninggal stroke. Kalau almarhum bapak itu asma lah. Jadi ibu keturunan. Asma. Kalau bapak Bapak ini ada keturunan nggak? tidak dia orang ini baru lah pernah cara punya pin baru setahun lah sekarang. Tidak sehat lah biasa. Kalau sakit sekarang ibu mengidap Asma lah. asma sama darah tinggi tadi. Kalau suplai air minum, Air sumur. sumur sama air galon. Air galon lah, tapi kami sumur lah sebagian besar. Galon tuh barat memang pepet benar kan. Jarang belilah habis berat. Tapi ibu tetap lah misalnya itu manas lah air kan anggar ketika kami itu. Nah, kami tak sangat ibarat tuh nak minum air kita lah sumur lah.
Kalau buat mandinya air sumur juga ya? Air sumur. Karena aku semua sendiri kan. Kalau pengaturan tidur di dalam rumahnya gimana tuh? Untuk kamar ada berapa ya? Satu. Kamar satu. Biasanya yang tidur di kamar siapa? Kadang Rara, kadang Erik, kadang Rara. Memang panasnya orang di sini masih duduk. Rara lah biasanya dia gadis kan. Kalau ibu? Aku di sini lah tidur malam-malam. Di ruang tamu ya bu? Jadi kamar ada satu, kamar mandi juga ada satu, WC juga ada satu ya bu? Ini ruang tamu. Kamar satu, ruang tamu. Di belakang situ ruang TV ya bu? Tapi TV harus dalamnya. Kalau elektronik bukan ibu bangga dua, kulkas freezer. Adik. Kalau untuk nyuci pakai Maka bisa cuci lah biasa, tapi sekarang rusak kan lah 9 bulan nak pakai bonok Tino, bang Tino bonok melihara ke Pangkal Pinang. Maka bisa cuci lah lama dari lah 2 tahun, aku murah rana. Sekarang kan ni kemarin bapak dah sakit ada duit kan, nah itu nak proyek itu dah kita ni baru. Dah ada orang pulang kan. Untuk perasaan ibu terhadap rumah ibu sendiri gimana bu? Agak lumayan lah. Alhamdulillah ya bu ya, disyukurin aja. 10 hari tahun dia pulang kan. Untuk perasaan ibu terhadap rumah ibu sendiri gimana bu? Agak lumayan lah. Alhamdulillah ya bu ya, disyukurin aja. Nah untuk kalau ada suatu masalah kayak misal dalam keluarga ibu ada suatu masalah, nah untuk menjaga masalah itu, menjaga privasinya gimana tuh bu? Kadang-kadang ibu layangan lah, kadang bapak. Kalau di rumah ibu sendiri ada nggak alat untuk pemadam kebakaran? Ada. Nggak ada itu. Nah kalau untuk pembuangan sampah sendiri itu seperti apa ya bu? Di depan lah. Di depan. Ada tempat pembuangan sampahnya kan? Kami di belakangnya deh, kayak di belakang rumah tak tinggal tu kan. Di belakang rumah. Dibakar kan pagi-pagi saya bersih. Hari ini tak tahan bersih. Capek, tak tahan ya. Panas. Nah kalau untuk kebiasaan-kebiasaan di desa ini ada nggak yang untuk mempengaruhi kesehatan? Tak ada kat. Untuk apa? Perkumpulan antara keluarga sama tetangga gimana tuh bu? Interaksi antara keluarga ibu sama tetangga baik? Baik. Terus alhamdulillah kan. Saya kami nyantai buat orang kan. Tak pagi, tak sore. Ada lah ibarat ngomong-ngomong tak pernah nyata, tapi habis itu habis cerita kan. Tak suah ibarat langsung berkelahi, tak suah. Kalau untuk struktur kekuatan keluarga kayak pengambil keputusan tuh biasanya dari bapak atau ibu atau gimana? Anak iri itu lah. Dari Bang iri itu lah. tapi biasa misal kalau ada masalah gitu dirembukin dulu terus Baru dia no. diambil keputusannya biasanya sama bapak karena kepala keluarga tadi itu. Nah kalau untuk stresor jangka pendeknya kayak di keluarga ibu ada masalah nggak 6 bulan terakhir ini? Ini lebih ke kayak salah paham aja kayak gitu. Kalau untuk kayak masalah kesehatannya ada nggak 6 bulan terakhir? Sekarang nih Bu, alhamdulillah kan. Kalau darah tinggi sendiri ibu tahu nggak sih darah tinggi itu apa? Tahu nggak ibu? Tak tahu. Oh, udah tahu. Dah. Kalau untuk penyebabnya sendiri juga tahu nggak? Lah, Pak tak tahu lah sekolah itu apel cuma pada sakit makan pel di dokter kan. Kemarin kan tak tahu ibu macam ini. Oh di Dia tengkuk ibu sakit ya bu? Nyeri ya? Nah misalnya ada skala nyeri dari 1 sampai 10 biasanya misal lagi ada nyeri di tengkuknya berapa tuh? Dari 1 sampai 10 rasa sakit? Ada kadang ada tahan lagi permaikan ipan lah berlari. Diperiksa kan langsung melihat kolesterol kan. Kadang habis itu kadang kami silasi dicampik kan. Tak tolong ke orang. Kadang-kadang sampai terbaring. Biasanya tensinya berapa bu? 150. 150. Kalau kadang-kadang plus 170 tu dah diampun lagi sakit benar sini. Beratnya. Misalnya tekan darah tingginya tadi naik, di sini sakit Di sini sini sakit. Kepala kayak orang macam nak pecah kan. Jantung saya itu apa? Orang tu. Tapi kan istighfar dulu minum kan. Ambil air putih kan. Langsung dulu istighfar lah. Baru berangkat lagi. Jadi ibu belum tahu sama sekali Belum. darah tinggi ya? Dah. Terus belum pernah mendapatkan informasi? Belum pernah.
Oke lah Bu, nanti Silmi besok bakalan kontrak waktu lagi sama Ibu buat edukasi Ibu tentang darah tinggi tadi, biar Ibu tahu cara pencegahan Betul, buat benar juga, anak-anak Ibu. ngeri. Jadi Bu, sebelumnya terima kasih banyak Ibu sudah Mudah-mudahan Ika berhasil baik lah. Ibu pun sehat, Ika sehat kan. Terima kasih banyak Yo. Ibu sebelumnya. Terima kasih. Yo. Baiklah Bu, kemarin kan sekarang apakah Ibu bersedia tentang informasi yang akan diberikan? Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang hipertensi atau darah tinggi itu sendiri. Nah, hipertensi itu sendiri yaitu suatu tekanan darah yaitu dengan nilai 140 per 90 ya Bu. Nah, untuk normalnya itu sendiri yaitu 120 per 80. Nah, untuk tanda gejalanya itu sendiri biasanya tidak diketahui Bu, makanya sering disebut silent killer atau pembunuh dalam diam. Nah, kenapa sering disebut seperti itu? Karena biasanya hipertensi itu pada umumnya memang tidak mempunyai gejala, dan biasanya gejalanya itu apabila tekanannya sudah mencapai udah tinggi banget kayak misalnya 150 ke atas baru ada gejala. Dan gejalanya itu biasanya yang sering kata Ibu tadi kayak di sini sakit, kepalanya sakit, bisa juga sampai sesak napas, bisa muntah, bahkan juga sampai mimisan. Nah, untuk faktor resikonya itu, nah biasanya itu dari faktor usia itu sendiri, terus dari keturunan itu bisa menyebabkan, terus juga jenis kelamin. Nah, untuk faktor yang bisa diubah itu biasanya dari obesitas. Nah, biasanya orang-orang yang kegemukan atau obesitas itu sendiri tekanan darahnya cenderung naik juga. Terus juga kayak kebiasaan merokok, minum minuman keras, kurang berolahraga, stres, terus juga suka mengonsumsi makanan yang bernatrium atau garam yang secara berlebihan. Nah, untuk komplikasinya itu sendiri biasanya bisa sampai stroke, gagal ginjal, kebutaan, bahkan kematian itu sendiri Bu. Nah, hipertensi itu biasanya seperti kayak pipa nih, ibaratnya kayak pipa air di rumah, misalnya pipanya bocor, nah otomatis yang bocornya itu misalnya bocornya di tengah bisa mengakibatkan kebocoran, kan sama juga kayak hipertensi itu sendiri. Misalnya kayak pipa ada kayak pipa nih ya Bu, misalnya dia pecahnya di otak jadi terkena stroke. Nah, terus misalnya pecahnya di jantung, kena gagal jantung tadi. Nah, misalnya pecahnya ada di mata, bisa menyebabkan buta. Nah, untuk cara pencegahannya itu seperti mengonsumsi garam sehari itu harus 1 sendok, tidak boleh lebih dari 1 sendok. Terus juga hindari kayak minuman beralkohol, merokok, asap rokok. Terus jangan lupa mempertahankan berat badan yang ideal tadi. Inilah tapi kok dulu tanya ke Ibu nih 88 kilo, nengok ngeri. Nah, untuk selain itu juga olahraga juga Bu, seperti berlari kecil. Nah, untuk Ibu kan udah terdiagnosa hipertensi. Nah, cara untuk mengontrolnya biasanya tadi dengan aktivitas seperti olahraga, berat badannya ideal, terus juga kayak diet garam, diet natrium, kayak jangan mengkonsumsi makanan nasi. Terus sering-sering mengecek tekanan darahnya tadi. Berarti makan ibaratnya kayak Ibu diet tapi nggak pernah ada tekanan darah Ibu kayak ke puskes atau ke perawat yang kata Ibu Mantri tadi. Nah, ibaratnya Ibu tidak tahu tuh, maksudnya apakah pola yang udah Ibu jalan itu berhasil atau tidak. Nah, jadi tips dan cara mengontrolnya seperti apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan Bu? Kontrol bisa seminggu sekali, pada sebulan sekali. Ya, seminggu bisa 2 kali. Kan boleh bertanya. Nah, jangan lupa pola makannya juga itu paling penting Bu. Sehari harus 1 sendok garam. Nih Ibu kalau bisa sakit kan bernafas susah,
Macam kamari macam ni makan dulu dia dapat net Oh. obat lemah ipan kan cuma duduk ambil air putih duduk macam ni. Silmi udah ngejelasin sama ibu. Nah sekarang Silmi mau ngasih post test yang kayak tadi kan. Silmi mau nanya ibu, nah untuk tekanan darah tinggi yaitu tekanan darah dengan nilai lebih dari 140/90 mmHg itu benar atau salah? Yang tadi Silmi jelasin. Benar. Nah olahraga rutin dapat mencegah tekanan darah tinggi, benar atau salah? Alhamdulillah darah tinggi. Menurunkan, bisa menurunkan, benar atau salah? Merokok dapat menurunkan darah tinggi, benar atau salah? Salah kamu merokok kena menurun nambah. Nah, konsumsi garam berlebihan dapat menyebabkan darah tinggi. Benar tak? Tekanan darah tinggi merupakan penyakit yang tidak dapat dicegah. Dapat tak bisa? Salah satu komplikasi tekanan darah tinggi yaitu penyakit stroke. Benar. Terus kena darah tinggi. Jadi tumbang Tekanan darah tinggi bukan penyakit menular, benar atau salah? Darah tinggi. macam yang orang kusam. Ada situ. Nah, dari hasil Saya nak buah aku tuh kuesioner yang dipantau. udah ibu jawab tadi, ibu jawabannya udah semua ya Bu. Berarti hasil dari Pecah pembuluh darah. tugas yang udah sebutkan pengetahuan ibu meningkat ya Bu. Jatuh. Ada nggak yang Bu pengen ibu Itu tanya? dah Oh, dari ada hidung. juga kain. Oh, hidung. Mereka gitu alang laki gitu. Udah dibolehin buat datang ke rumah ibu buat hasil pemeriksaan ibu. Semoga edukasinya bermanfaat. Yang baik 14 kilo. Ah, Bu. Wow.